Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, membeberkan pihaknya mendapatkan informasi saksi baru dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 silam. Menurut Tony, saksi baru ini belum pernah muncul sama sekali di hadapan publik. Saksi tersebut memberikan informasi kepada Tony terkait rekaman CCTV yang diamankan oleh ayah kandung Eki, Ibtu Rudiana, dan anggota Polres Cirebon. Pada Agustus 2016 silam, terdapat 7 kamera CCTV yang tersebar di Jalan Perjuangan hingga flyover Talun. Sementara, jenazah Vina dan Eki pertama kali ditemukan di sekitar flyover Talun. Namun, dari kesaksian 2 anggota Polres Cirebon yang tertuang di putusan pengadilan, CCTV itu tidak bisa diakses. Dari pengakuan saksi baru ini, Tony menyebut ada CCTV di flyover Talun dan jika itu dibuka maka akan terlihat siapa pelaku yang membuang jenazah Vina dan Eki. Lebih lanjut, Tony menyebut, saksi baru ini mengatakan kepadanya, Ibtu Rudiana dan rekannya lah yang mengamankan 2 CCTV di lokasi kejadian. Diketahui, 2 CCTV tersebut menghadap ke lokasi penemuan Vina dan Eki. Rekaman CCTV itu juga merekam secara jelas detik-detik sebelum jenazah Eki dan Vina ditemukan di atas flyover Talun. Sehingga Tony menilai, Ibtu Rudiana dan rekannya bisa menjadi salah satu kunci terkuaknya tragedi pembunuhan Vina dan Eki. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji membeberkan kesaksian janggal Suroto di kasus Vina Cirebon. Suroto yang awalnya mengaku sebagai orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki ternyata memberikan kesaksian bohong. Bahkan soal helm dan rok yang dipakai Vina, diduga berbeda dengan faktanya. Suroto mengatakan menemukan di sini, TKP dekat flyover, tapi Suroto kan sebagian berbohong keterangannya, kata Susno Duaji. Kebohongan yang disampaikan oleh Suroto itu terkait kedatangannya ke TKP flyover Talun. Suroto mengatakan dia ke sini karena menemukan waktu patroli, nyatanya Suroto datang ke sini dari kantor polisi bersama-sama polisi, bohong dia kan, jelas Susno Duaji lagi. Menurutnya, kesaksian tukang ojek yang mengaku melihat Eki dipukul 2 orang itu lebih masuk akal. Kemudian ada lagi saksi menemukan tukang ojek, itu lebih meyakinkan juga. Ada lagi yang menemukan ini langsung lapor polisi lalu polisi dan Suroto datang, itu lebih meyakinkan lagi, jelas dia. Padahal kata Susno Duaji, dirinya awalnya percaya dengan kesaksian Suroto itu. Dulu saya puji-puji bagus, ternyata bohong juga Suroto. Dia bilang, sayalah yang pertama menemukan, ternyata enggak, katanya. Padahal orang yang pertama menemukan adalah orang yang melaporkan ke kantor polisi. Tak hanya itu, Suroto juga memberi kesaksian kalau dia yang membuka helm Eki. Ternyata di foto helmnya sudah terbanting dijalankan, jelasnya. Bukan itu saja, Suroto juga mengatakan jarak antara Vina dan Eki sekitar 7 meter. Padahal di foto tidak sampai 6 meter, kata Susno Duaji lagi. Sementara itu, pekerja bengkel di sekitar TKP, Oki membenarkan bahwa Suroto bukan orang pertama yang ada di TKP. Diyakini Oki, Suroto tidak ada di sana dan baru datang bersama dengan polisi. Oki juga menyebutkan bahwa kondisi malam itu tidak hujan deras seperti yang diceritakan oleh Suroto. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Oto Hasibuan menyemprot penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi karena membela Polda Jabar. Menurut Oto Hasibuan, sebagai mantan anggota polisi, Arianto seharusnya aktif dengan adanya temuan alat bukti baru yang diungkap kuasa hukum terpidana kasus Vina. Bukannya membuktikan temuan itu, Arianto menurut Oto Hasibuan malah cenderung membela kepolisian. Oto Hasibuan awalnya membeberkan kejanggalan alat bukti di kasus Vina Cirebon. Kejanggalan itu diantaranya soal temuan baut yang terdapat daging, kemudian alat bukti batu dan botol air mineral yang disita dari terpidana Sudirman. Menurut Arianto Sutadi, kejanggalan itu ada karena kuasa hukum melakukan analisis berdasarkan asumsi sendiri. Padahal menurut dia, dengan temuan baut itu tidak serta-merta menyimpulkan bahwa kejadian itu merupakan kecelakaan. Kemudian soal penyitaan batu dari terpidana Sudirman, menurut dia, alat bukti itu didapatkan dari suatu tempat, bukan dari kantong Sudirman. Namun hal itu, kata dia, ditafsirkan bahwa Sudirman mengambil lagi batu yang ia pakai untuk melempar para korban.
Kemudian soal luka tusuk, yang tidak meninggalkan bekas di kaos. Menurut Arianto hal itu karena saat ditusuk para korban bajunya dibuka. Sehingga menurutnya wajar jika luka tusukan itu tidak ada pada baju yang dipakai korban. Bahkan ia mengatakan kalau kuasa hukum cenderung menyalahkan penyidik saat itu. Menanggapi hal itu, Otto Hasibuan membantah melakukan penafsiran sendiri. Kemudian yang jadi pertanyaan Otto Hasibuan, bagaimana caranya alat bukti itu ada di Sudirman? Sebab jika dikatakan itu disita dari Sudirman, berarti barang itu disita dari penguasaan Sudirman. Menurut Otto Hasibuan, kejanggalan ini harus dibuktikan dan polisi tidak boleh berhenti di temuan itu saja. Justru dengan pembelaan yang dilakukan oleh Arianto, kata Otto Hasibuan, maka akan membuat citra polisi semakin buruk. Pemandi jenazah Vina, Nenek Is menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Is menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Is ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, disebutkan bahwa Vina mengalami luka akibat benda tajam. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Is. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Is bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Is. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Is, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Is lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Pemandi jenazah Vina Cirebon Nenek Owis muncul ke hadapan publik dan memberikan pengakuan mengejutkan. Dia menyebut bahwa tidak ada luka tusuk di bagian tubuh Vina. Bahkan ia menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong terkait luka yang ada dalam tubuh korban. Demikian diungkap Nenek Owis di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Juli 2024. Nenek Owis membeberkan kondisi tubuh Vina saat ia mandikan pada tahun 2016 silam. Menurutnya tidak ada luka tusuk sedikit pun di tubuh Vina. Kesaksian Nenek Owis ini sekaligus membantah pernyataan Polda Jawa Barat yang mengatakan almarhum tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Selain itu, Nenek Owis memastikan bahwa tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina. Namun demikian ia menemukan luka di bagian kepala, hidung, dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Atas kesaksiannya itu Nenek Owis menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong. Selain itu Nenek Owis juga mendapati alat vital korban mengalami pendarahan. Menurutnya Vina bukan tewas karena kecelakaan melainkan korban pembunuhan. Ia pun menduga penyebab kematian korban bukan karena dihajar menggunakan senjata tajam melainkan dilindas sepeda motor atau dipukul. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM, membeberkan pihaknya mendapatkan informasi saksi baru dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 silam. Menurut Tony, saksi baru ini belum pernah muncul sama sekali di hadapan publik. Saksi tersebut memberikan informasi kepada Tony terkait rekaman CCTV yang diamankan oleh ayah kandung Eki, Ibtu Rudiana, dan anggota Polres Cirebon. Pada Agustus 2016 silam, terdapat 7 kamera CCTV yang tersebar di Jalan Perjuangan hingga flyover Talun. Sementara, jenazah Vina dan Eki pertama kali ditemukan di sekitar flyover Talun. Namun, dari kesaksian 2 anggota Polres Cirebon yang tertuang di putusan pengadilan, CCTV itu tidak bisa diakses. Dari pengakuan saksi baru ini, Tony menyebut ada CCTV di flyover Talun dan jika itu dibuka maka akan terlihat siapa pelaku yang membuang jenazah Vina dan Eki. Lebih lanjut, Tony menyebut, saksi baru ini mengatakan kepadanya, Ibtu Rudiana dan rekannya lah yang mengamankan 2 CCTV di lokasi kejadian. Diketahui, 2 CCTV tersebut menghadap ke lokasi penemuan Vina dan Eki.
Rekaman CCTV itu juga merekam secara jelas detik-detik sebelum jenazah Eki dan Vina ditemukan di atas flyover Talun. Sehingga Tony menilai, Ibtu Rudiana dan rekannya bisa menjadi salah satu kunci terkuaknya tragedi pembunuhan Vina dan Eki. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J membeberkan kesaksian janggal Suroto di kasus Vina Cirebon. Suroto yang awalnya mengaku sebagai orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki ternyata memberikan kesaksian bohong. Bahkan soal helm dan rok yang dipakai Vina, diduga berbeda dengan faktanya. Suroto mengatakan menemukan di sini, TKP dekat flyover, tapi Suroto kan sebagian berbohong keterangannya, kata Susno 2J. Kebohongan yang disampaikan oleh Suroto itu terkait kedatangannya ke TKP flyover Talun. Suroto mengatakan dia ke sini karena menemukan waktu patroli, nyatanya Suroto datang ke sini dari kantor polisi bersama-sama polisi, bohong dia kan, jelas Susno 2J lagi. Menurutnya, kesaksian tukang ojek yang mengaku melihat Eki dipukul dua orang itu lebih masuk akal. Kemudian ada lagi saksi menemukan tukang ojek, itu lebih meyakinkan juga. Ada lagi yang menemukan ini langsung lapor polisi lalu polisi dan Suroto datang, itu lebih meyakinkan lagi, jelas dia. Padahal kata Susno 2J, dirinya awalnya percaya dengan kesaksian Suroto itu. Dulu saya puji-puji bagus, ternyata bohong juga Suroto. Dia bilang, sayalah yang pertama menemukan, ternyata enggak, katanya. Padahal orang yang pertama menemukan adalah orang yang melaporkan ke kantor polisi. Tak hanya itu, Suroto juga memberi kesaksian kalau dia yang membuka helm Eki. Ternyata di foto helmnya sudah terbanting dijalankan, jelasnya. Bukan itu saja, Suroto juga mengatakan jarak antara Vina dan Eki sekitar 7 meter. Padahal di foto tidak sampai 6 meter, kata Susno 2J lagi. Sementara itu, pekerja bengkel di sekitar TKP, Oki membenarkan bahwa Suroto bukan orang pertama yang ada di TKP. Diyakini Oki, Suroto tidak ada di sana dan baru datang bersama dengan polisi. Oki juga menyebutkan bahwa kondisi malam itu tidak hujan deras seperti yang diceritakan oleh Suroto. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Oto Hasibuan menyemprot penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi karena membela Polda Jabar. Menurut Oto Hasibuan, sebagai mantan anggota polisi, Arianto seharusnya aktif dengan adanya temuan alat bukti baru yang diungkap kuasa hukum terpidana kasus Vina. Bukannya membuktikan temuan itu, Arianto menurut Oto Hasibuan malah cenderung membela kepolisian. Oto Hasibuan awalnya membeberkan kejanggalan alat bukti di kasus Vina Cirebon. Kejanggalan itu diantaranya soal temuan baut yang terdapat daging, kemudian alat bukti batu dan botol air mineral yang disita dari terpidana Sudirman. Menurut Arianto Sutadi, kejanggalan itu ada karena kuasa hukum melakukan analisis berdasarkan asumsi sendiri. Padahal menurut dia, dengan temuan baut itu tidak serta-merta menyimpulkan bahwa kejadian itu merupakan kecelakaan. Kemudian soal penyitaan batu dari terpidana Sudirman, menurut dia, alat bukti itu didapatkan dari suatu tempat, bukan dari kantong Sudirman. Namun hal itu, kata dia, ditafsirkan bahwa Sudirman mengambil lagi batu yang ia pakai untuk melempar para korban. Kemudian soal luka tusuk, yang tidak meninggalkan bekas di kaos, menurut Arianto hal itu karena saat ditusuk para korban bajunya dibuka. Sehingga menurutnya wajar jika luka tusukan itu tidak ada pada baju yang dipakai korban. Bahkan ia mengatakan kalau kuasa hukum cenderung menyalahkan penyidik saat itu. Menanggapi hal itu, Oto Hasibuan membantah melakukan penafsiran sendiri. Kemudian yang jadi pertanyaan Oto Hasibuan, bagaimana caranya alat bukti itu ada di Sudirman? Sebab jika dikatakan itu disita dari Sudirman, berarti barang itu disita dari penguasaan Sudirman. Menurut Oto Hasibuan, kejanggalan ini harus dibuktikan dan polisi tidak boleh berhenti di temuan itu saja. Justru dengan pembelaan yang dilakukan oleh Arianto, kata Oto Hasibuan, maka akan membuat citra polisi semakin buruk. Pemandi jenazah Vina, Nenek Is menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Is menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi.
Kesaksian Nenek Is ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina mengalami luka akibat benda tajam. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Is. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Is bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Is. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Is, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Is lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Pemandi jenazah Vina Cirebon Nenek Uwis muncul ke hadapan publik dan memberikan pengakuan mengejutkan. Dia menyebut bahwa tidak ada luka tusuk di bagian tubuh Vina. Bahkan ia menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong terkait luka yang ada dalam tubuh korban. Demikian diungkap Nenek Uwis di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Juli 2024. Nenek Uwis membeberkan kondisi tubuh Vina saat ia mandikan pada tahun 2016 silam. Menurutnya tidak ada luka tusuk sedikit pun di tubuh Vina. Kesaksian Nenek Uwis ini sekaligus membantah pernyataan Polda Jawa Barat yang mengatakan almarhum tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Selain itu, Nenek Uwis memastikan bahwa tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina. Namun demikian ia menemukan luka di bagian kepala, hidung, dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Atas kesaksiannya itu Nenek Uwis menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong. Selain itu Nenek Uwis juga mendapati alat vital korban mengalami pendarahan. Menurutnya Vina bukan tewas karena kecelakaan melainkan korban pembunuhan. Ia pun menduga penyebab kematian korban bukan karena dihajar menggunakan senjata tajam melainkan dilindas sepeda motor atau dipukul. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, membeberkan pihaknya mendapatkan informasi saksi baru dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 silam. Menurut Tony, saksi baru ini belum pernah muncul sama sekali di hadapan publik. Saksi tersebut memberikan informasi kepada Tony terkait rekaman CCTV yang diamankan oleh ayah kandung Eki, Ibtu Rudiana, dan anggota Polres Cirebon. Pada Agustus 2016 silam, terdapat 7 kamera CCTV yang tersebar di Jalan Perjuangan hingga flyover Talun. Sementara, jenazah Vina dan Eki pertama kali ditemukan di sekitar flyover Talun. Namun, dari kesaksian 2 anggota Polres Cirebon yang tertuang di putusan pengadilan, CCTV itu tidak bisa diakses. Dari pengakuan saksi baru ini, Tony menyebut ada CCTV di flyover Talun dan jika itu dibuka maka akan terlihat siapa pelaku yang membuang jenazah Vina dan Eki. Lebih lanjut, Tony menyebut, saksi baru ini mengatakan kepadanya, Ibtu Rudiana dan rekannya lah yang mengamankan 2 CCTV di lokasi kejadian. Diketahui, 2 CCTV tersebut menghadap ke lokasi penemuan Vina dan Eki. Rekaman CCTV itu juga merekam secara jelas detik-detik sebelum jenazah Eki dan Vina ditemukan di atas flyover Talun. Sehingga Tony menilai, Ibtu Rudiana dan rekannya bisa menjadi salah satu kunci terkuaknya tragedi pembunuhan Vina dan Eki. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J membeberkan kesaksian janggal Suroto di kasus Vina Cirebon. Suroto yang awalnya mengaku sebagai orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki ternyata memberikan kesaksian bohong. Bahkan soal helm dan rok yang dipakai Vina, diduga berbeda dengan faktanya. Suroto mengatakan menemukan di sini, TKP dekat flyover, tapi Suroto kan sebagian berbohong keterangannya, kata Susno 2J. Kebohongan yang disampaikan oleh Suroto itu terkait kedatangannya ke TKP flyover Talun. Suroto mengatakan dia ke sini karena menemukan waktu patroli, nyatanya Suroto datang ke sini dari kantor polisi bersama-sama polisi, bohong dia kan, jelas Susno 2J lagi. Menurutnya, kesaksian tukang ojek yang mengaku melihat Eki dipukul 2 orang itu lebih masuk akal.
Kemudian ada lagi saksi menemukan tukang ojek, itu lebih meyakinkan juga. Ada lagi yang menemukan ini langsung lapor polisi lalu polisi dan Suroto datang, itu lebih meyakinkan lagi, jelas dia. Padahal kata Susno 2J, dirinya awalnya percaya dengan kesaksian Suroto itu. Dulu saya puji-puji bagus, ternyata bohong juga Suroto. Dia bilang, sayalah yang pertama menemukan, ternyata enggak, katanya. Padahal orang yang pertama menemukan adalah orang yang melaporkan ke kantor polisi. Tak hanya itu, Suroto juga memberi kesaksian kalau dia yang membuka helm Eki. Ternyata di foto helmnya sudah terbanting dijalankan, jelasnya. Bukan itu saja, Suroto juga mengatakan jarak antara Vina dan Eki sekitar 7 meter. Padahal di foto tidak sampai 6 meter, kata Susno 2J lagi. Sementara itu, pekerja bengkel di sekitar TKP, Oki membenarkan bahwa Suroto bukan orang pertama yang ada di TKP. Diyakini Oki, Suroto tidak ada di sana dan baru datang bersama dengan polisi. Oki juga menyebutkan bahwa kondisi malam itu tidak hujan deras seperti yang diceritakan oleh Suroto. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Oto Hasibuan menyemprot penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi karena membela Polda Jabar. Menurut Oto Hasibuan, sebagai mantan anggota polisi, Arianto seharusnya aktif dengan adanya temuan alat bukti baru yang diungkap kuasa hukum terpidana kasus Vina. Bukannya membuktikan temuan itu, Arianto menurut Oto Hasibuan malah cenderung membela kepolisian. Oto Hasibuan awalnya membeberkan kejanggalan alat bukti di kasus Vina Cirebon. Kejanggalan itu diantaranya soal temuan baut yang terdapat daging, kemudian alat bukti batu dan botol air mineral yang disita dari terpidana Sudirman. Menurut Arianto Sutadi, kejanggalan itu ada karena kuasa hukum melakukan analisis berdasarkan asumsi sendiri. Padahal menurut dia, dengan temuan baut itu tidak serta-merta menyimpulkan bahwa kejadian itu merupakan kecelakaan. Kemudian soal penyitaan batu dari terpidana Sudirman, menurut dia, alat bukti itu didapatkan dari suatu tempat, bukan dari kantong Sudirman. Namun hal itu, kata dia, ditafsirkan bahwa Sudirman mengambil lagi batu yang ia pakai untuk melempar para korban. Kemudian soal luka tusuk, yang tidak meninggalkan bekas di kaos, menurut Arianto hal itu karena saat ditusuk para korban bajunya dibuka. Sehingga menurutnya wajar jika luka tusukan itu tidak ada pada baju yang dipakai korban. Bahkan ia mengatakan kalau kuasa hukum cenderung menyalahkan penyidik saat itu. Menanggapi hal itu, Oto Hasibuan membantah melakukan penafsiran sendiri. Kemudian yang jadi pertanyaan Oto Hasibuan, bagaimana caranya alat bukti itu ada di Sudirman? Sebab jika dikatakan itu disita dari Sudirman, berarti barang itu disita dari penguasaan Sudirman. Menurut Oto Hasibuan, kejanggalan ini harus dibuktikan dan polisi tidak boleh berhenti di temuan itu saja. Justru dengan pembelaan yang dilakukan oleh Arianto, kata Oto Hasibuan, maka akan membuat citra polisi semakin buruk. Pemandi jenazah Vina, Nenek Is menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Is menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Is ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, disebutkan bahwa Vina mengalami luka akibat benda tajam. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Is. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Is bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Is. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Is, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Is lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina.
Pemandi jenazah Vina Cirebon Nenek Uwis muncul ke hadapan publik dan memberikan pengakuan mengejutkan. Dia menyebut bahwa tidak ada luka tusuk di bagian tubuh Vina. Bahkan ia menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong terkait luka yang ada dalam tubuh korban. Demikian diungkap Nenek Uwis di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Juli 2024. Nenek Uwis membeberkan kondisi tubuh Vina saat ia mandikan pada tahun 2016 silam. Menurutnya tidak ada luka tusuk sedikit pun di tubuh Vina. Kesaksian Nenek Uwis ini sekaligus membantah pernyataan Polda Jawa Barat yang mengatakan almarhum tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Selain itu, Nenek Uwis memastikan bahwa tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina. Namun demikian ia menemukan luka di bagian kepala, hidung, dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Atas kesaksiannya itu, Nenek Uwis menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong. Selain itu, Nenek Uwis juga mendapati alat vital korban mengalami pendarahan. Menurutnya Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan. Ia pun menduga penyebab kematian korban bukan karena dihajar menggunakan senjata tajam, melainkan dilindas sepeda motor atau dipukul. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, membeberkan pihaknya mendapatkan informasi saksi baru dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 silam. Menurut Tony, saksi baru ini belum pernah muncul sama sekali di hadapan publik. Saksi tersebut memberikan informasi kepada Tony terkait rekaman CCTV yang diamankan oleh ayah kandung Eki, Ibtu Rudiana, dan anggota Polres Cirebon. Pada Agustus 2016 silam, terdapat 7 kamera CCTV yang tersebar di Jalan Perjuangan hingga flyover Talun. Sementara, jenazah Vina dan Eki pertama kali ditemukan di sekitar flyover Talun. Namun, dari kesaksian 2 anggota Polres Cirebon yang tertuang di putusan pengadilan, CCTV itu tidak bisa diakses. Dari pengakuan saksi baru ini, Tony menyebut ada CCTV di flyover Talun dan jika itu dibuka maka akan terlihat siapa pelaku yang membuang jenazah Vina dan Eki. Lebih lanjut, Tony menyebut, saksi baru ini mengatakan kepadanya, Ibtu Rudiana dan rekannya lah yang mengamankan 2 CCTV di lokasi kejadian. Diketahui, 2 CCTV tersebut menghadap ke lokasi penemuan Vina dan Eki. Rekaman CCTV itu juga merekam secara jelas detik-detik sebelum jenazah Eki dan Vina ditemukan di atas flyover Talun. Sehingga Tony menilai, Ibtu Rudiana dan rekannya bisa menjadi salah satu kunci terkuaknya tragedi pembunuhan Vina dan Eki. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J membeberkan kesaksian janggal Suroto di kasus Vina Cirebon. Suroto yang awalnya mengaku sebagai orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki ternyata memberikan kesaksian bohong. Bahkan soal helm dan rok yang dipakai Vina, diduga berbeda dengan faktanya. Suroto mengatakan menemukan di sini, TKP dekat flyover, tapi Suroto kan sebagian berbohong keterangannya, kata Susno 2J. Kebohongan yang disampaikan oleh Suroto itu terkait kedatangannya ke TKP flyover Talun. Suroto mengatakan dia ke sini karena menemukan waktu patroli, nyatanya Suroto datang ke sini dari kantor polisi bersama-sama polisi, bohong dia kan, jelas Susno 2J lagi. Menurutnya, kesaksian tukang ojek yang mengaku melihat Eki dipukul 2 orang itu lebih masuk akal. Kemudian ada lagi saksi menemukan tukang ojek, itu lebih meyakinkan juga. Ada lagi yang menemukan ini langsung lapor polisi lalu polisi dan Suroto datang, itu lebih meyakinkan lagi, jelas dia. Padahal kata Susno 2J, dirinya awalnya percaya dengan kesaksian Suroto itu. Dulu saya puji-puji bagus, ternyata bohong juga Suroto. Dia bilang, sayalah yang pertama menemukan, ternyata enggak, katanya. Padahal orang yang pertama menemukan adalah orang yang melaporkan ke kantor polisi. Tak hanya itu, Suroto juga memberi kesaksian kalau dia yang membuka helm Eki. Ternyata di foto helmnya sudah terbanting dijalankan, jelasnya. Bukan itu saja, Suroto juga mengatakan jarak antara Vina dan Eki sekitar 7 meter. Padahal di foto tidak sampai 6 meter, kata Susno 2J lagi. Sementara itu, pekerja bengkel di sekitar TKP, Oki membenarkan bahwa Suroto bukan orang pertama yang ada di TKP. Diyakini Oki, Suroto tidak ada di sana dan baru datang bersama dengan polisi. Oki juga menyebutkan bahwa kondisi malam itu tidak hujan deras seperti yang diceritakan oleh Suroto.
Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Oto Hasibuan menyemprot penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi karena membela Polda Jabar. Menurut Oto Hasibuan, sebagai mantan anggota polisi, Arianto seharusnya aktif dengan adanya temuan alat bukti baru yang diungkap kuasa hukum terpidana kasus Vina. Bukannya membuktikan temuan itu, Arianto menurut Oto Hasibuan malah cenderung membela kepolisian. Oto Hasibuan awalnya membeberkan kejanggalan alat bukti di kasus Vina Cirebon. Kejanggalan itu diantaranya soal temuan baut yang terdapat daging, kemudian alat bukti batu dan botol air mineral yang disita dari terpidana Sudirman. Menurut Arianto Sutadi, kejanggalan itu ada karena kuasa hukum melakukan analisis berdasarkan asumsi sendiri. Padahal menurut dia, dengan temuan baut itu tidak serta-merta menyimpulkan bahwa kejadian itu merupakan kecelakaan. Kemudian soal penyitaan batu dari terpidana Sudirman, menurut dia, alat bukti itu didapatkan dari suatu tempat, bukan dari kantong Sudirman. Namun hal itu, kata dia, ditafsirkan bahwa Sudirman mengambil lagi batu yang ia pakai untuk melempar para korban. Kemudian soal luka tusuk, yang tidak meninggalkan bekas di kaos, menurut Arianto hal itu karena saat ditusuk para korban bajunya dibuka. Sehingga menurutnya wajar jika luka tusukan itu tidak ada pada baju yang dipakai korban. Bahkan ia mengatakan kalau kuasa hukum cenderung menyalahkan penyidik saat itu. Menanggapi hal itu, Oto Hasibuan membantah melakukan penafsiran sendiri. Kemudian yang jadi pertanyaan Oto Hasibuan, bagaimana caranya alat bukti itu ada di Sudirman? Sebab jika dikatakan itu disita dari Sudirman, berarti barang itu disita dari penguasaan Sudirman. Menurut Oto Hasibuan, kejanggalan ini harus dibuktikan dan polisi tidak boleh berhenti di temuan itu saja. Justru dengan pembelaan yang dilakukan oleh Arianto, kata Oto Hasibuan, maka akan membuat citra polisi semakin buruk. Pemandi jenazah Vina, Nenek Is menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Is menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Is ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina mengalami luka akibat benda tajam. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Is. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Is bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Is. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Is, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Is lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Pemandi jenazah Vina Cirebon Nenek Owis muncul ke hadapan publik dan memberikan pengakuan mengejutkan. Dia menyebut bahwa tidak ada luka tusuk di bagian tubuh Vina. Bahkan ia menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong terkait luka yang ada dalam tubuh korban. Demikian diungkap Nenek Owis di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Juli 2024. Nenek Owis membeberkan kondisi tubuh Vina saat ia mandikan pada tahun 2016 silam. Menurutnya tidak ada luka tusuk sedikit pun di tubuh Vina. Kesaksian Nenek Owis ini sekaligus membantah pernyataan Polda Jawa Barat yang mengatakan almarhum tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Selain itu, Nenek Owis memastikan bahwa tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina. Namun demikian ia menemukan luka di bagian kepala, hidung, dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Atas kesaksiannya itu Nenek Owis menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong. Selain itu Nenek Owis juga mendapati alat vital korban mengalami pendarahan. Menurutnya Vina bukan tewas karena kecelakaan melainkan korban pembunuhan. Ia pun menduga penyebab kematian korban bukan karena dihajar menggunakan senjata tajam melainkan dilindas sepeda motor atau dipukul. Pengacara Peggy Setiawan,
Tony RM, membeberkan pihaknya mendapatkan informasi saksi baru dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 silam. Menurut Tony, saksi baru ini belum pernah muncul sama sekali di hadapan publik. Saksi tersebut memberikan informasi kepada Tony terkait rekaman CCTV yang diamankan oleh ayah kandung Eki, Ibtu Rudiana, dan anggota Polres Cirebon. Pada Agustus 2016 silam, terdapat 7 kamera CCTV yang tersebar di Jalan Perjuangan hingga flyover Talun. Sementara, jenazah Vina dan Eki pertama kali ditemukan di sekitar flyover Talun. Namun, dari kesaksian 2 anggota Polres Cirebon yang tertuang di putusan pengadilan, CCTV itu tidak bisa diakses. Dari pengakuan saksi baru ini, Tony menyebut ada CCTV di flyover Talun dan jika itu dibuka maka akan terlihat siapa pelaku yang membuang jenazah Vina dan Eki. Lebih lanjut, Tony menyebut, saksi baru ini mengatakan kepadanya, Ibtu Rudiana dan rekannya lah yang mengamankan 2 CCTV di lokasi kejadian. Diketahui, 2 CCTV tersebut menghadap ke lokasi penemuan Vina dan Eki. Rekaman CCTV itu juga merekam secara jelas detik-detik sebelum jenazah Eki dan Vina ditemukan di atas flyover Talun. Sehingga Tony menilai, Ibtu Rudiana dan rekannya bisa menjadi salah satu kunci terkuaknya tragedi pembunuhan Vina dan Eki. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J membeberkan kesaksian janggal Suroto di kasus Vina Cirebon. Suroto yang awalnya mengaku sebagai orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki ternyata memberikan kesaksian bohong. Bahkan soal helm dan rok yang dipakai Vina, diduga berbeda dengan faktanya. Suroto mengatakan menemukan di sini, TKP dekat flyover, tapi Suroto kan sebagian berbohong keterangannya, kata Susno 2J. Kebohongan yang disampaikan oleh Suroto itu terkait kedatangannya ke TKP flyover Talun. Suroto mengatakan dia ke sini karena menemukan waktu patroli, nyatanya Suroto datang ke sini dari kantor polisi bersama-sama polisi, bohong dia kan, jelas Susno 2J lagi. Menurutnya, kesaksian tukang ojek yang mengaku melihat Eki dipukul 2 orang itu lebih masuk akal. Kemudian ada lagi saksi menemukan tukang ojek, itu lebih meyakinkan juga. Ada lagi yang menemukan ini langsung lapor polisi lalu polisi dan Suroto datang, itu lebih meyakinkan lagi, jelas dia. Padahal kata Susno 2J, dirinya awalnya percaya dengan kesaksian Suroto itu. Dulu saya puji-puji bagus, ternyata bohong juga Suroto. Dia bilang, sayalah yang pertama menemukan, ternyata enggak, katanya. Padahal orang yang pertama menemukan adalah orang yang melaporkan ke kantor polisi. Tak hanya itu, Suroto juga memberi kesaksian kalau dia yang membuka helm Eki. Ternyata di foto helmnya sudah terbanting dijalankan, jelasnya. Bukan itu saja, Suroto juga mengatakan jarak antara Vina dan Eki sekitar 7 meter. Padahal di foto tidak sampai 6 meter, kata Susno 2J lagi. Sementara itu, pekerja bengkel di sekitar TKP, Oki membenarkan bahwa Suroto bukan orang pertama yang ada di TKP. Diyakini Oki, Suroto tidak ada di sana dan baru datang bersama dengan polisi. Oki juga menyebutkan bahwa kondisi malam itu tidak hujan deras seperti yang diceritakan oleh Suroto. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Oto Hasibuan menyemprot penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi karena membela Polda Jabar. Menurut Oto Hasibuan, sebagai mantan anggota polisi, Arianto seharusnya aktif dengan adanya temuan alat bukti baru yang diungkap kuasa hukum terpidana kasus Vina. Bukannya membuktikan temuan itu, Arianto menurut Oto Hasibuan malah cenderung membela kepolisian. Oto Hasibuan awalnya membeberkan kejanggalan alat bukti di kasus Vina Cirebon. Kejanggalan itu diantaranya soal temuan baut yang terdapat daging, kemudian alat bukti batu dan botol air mineral yang disita dari terpidana Sudirman. Menurut Arianto Sutadi, kejanggalan itu ada karena kuasa hukum melakukan analisis berdasarkan asumsi sendiri. Padahal menurut dia, dengan temuan baut itu tidak serta-merta menyimpulkan bahwa kejadian itu merupakan kecelakaan. Kemudian soal penyitaan batu dari terpidana Sudirman, menurut dia, alat bukti itu didapatkan dari suatu tempat, bukan dari kantong Sudirman. Namun hal itu, kata dia, ditafsirkan bahwa Sudirman mengambil lagi batu yang ia pakai untuk melempar para korban.
Kemudian soal luka tusuk, yang tidak meninggalkan bekas di kaos. Menurut Arianto hal itu karena saat ditusuk para korban bajunya dibuka. Sehingga menurutnya wajar jika luka tusukan itu tidak ada pada baju yang dipakai korban. Bahkan ia mengatakan kalau kuasa hukum cenderung menyalahkan penyidik saat itu. Menanggapi hal itu, Oto Hasibuan membantah melakukan penafsiran sendiri. Kemudian yang jadi pertanyaan Oto Hasibuan, bagaimana caranya alat bukti itu ada di Sudirman? Sebab jika dikatakan itu disita dari Sudirman, berarti barang itu disita dari penguasaan Sudirman. Menurut Oto Hasibuan, kejanggalan ini harus dibuktikan dan polisi tidak boleh berhenti di temuan itu saja. Justru dengan pembelaan yang dilakukan oleh Arianto, kata Oto Hasibuan, maka akan membuat citra polisi semakin buruk. Pemandi jenazah Vina, Nenek Is menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Is menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Is ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, disebutkan bahwa Vina mengalami luka akibat benda tajam. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Is. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Is bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Is. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Is, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Is lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Pemandi jenazah Vina Cirebon Nenek Owis muncul ke hadapan publik dan memberikan pengakuan mengejutkan. Dia menyebut bahwa tidak ada luka tusuk di bagian tubuh Vina. Bahkan ia menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong terkait luka yang ada dalam tubuh korban. Demikian diungkap Nenek Owis di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Juli 2024. Nenek Owis membeberkan kondisi tubuh Vina saat ia mandikan pada tahun 2016 silam. Menurutnya tidak ada luka tusuk sedikit pun di tubuh Vina. Kesaksian Nenek Owis ini sekaligus membantah pernyataan Polda Jawa Barat yang mengatakan almarhum tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Selain itu, Nenek Owis memastikan bahwa tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina. Namun demikian ia menemukan luka di bagian kepala, hidung, dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Atas kesaksiannya itu Nenek Owis menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong. Selain itu Nenek Owis juga mendapati alat vital korban mengalami pendarahan. Menurutnya Vina bukan tewas karena kecelakaan melainkan korban pembunuhan. Ia pun menduga penyebab kematian korban bukan karena dihajar menggunakan senjata tajam melainkan dilindas sepeda motor atau dipukul. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM, membeberkan pihaknya mendapatkan informasi saksi baru dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 silam. Menurut Tony, saksi baru ini belum pernah muncul sama sekali di hadapan publik. Saksi tersebut memberikan informasi kepada Tony terkait rekaman CCTV yang diamankan oleh ayah kandung Eki, Ibtu Rudiana, dan anggota Polres Cirebon. Pada Agustus 2016 silam, terdapat 7 kamera CCTV yang tersebar di Jalan Perjuangan hingga flyover Talun. Sementara, jenazah Vina dan Eki pertama kali ditemukan di sekitar flyover Talun. Namun, dari kesaksian 2 anggota Polres Cirebon yang tertuang di putusan pengadilan, CCTV itu tidak bisa diakses. Dari pengakuan saksi baru ini, Tony menyebut ada CCTV di flyover Talun dan jika itu dibuka maka akan terlihat siapa pelaku yang membuang jenazah Vina dan Eki. Lebih lanjut, Tony menyebut, saksi baru ini mengatakan kepadanya, Ibtu Rudiana dan rekannya lah yang mengamankan 2 CCTV di lokasi kejadian. Diketahui, 2 CCTV tersebut menghadap ke lokasi penemuan Vina dan Eki.
Rekaman CCTV itu juga merekam secara jelas detik-detik sebelum jenazah Eki dan Vina ditemukan di atas flyover Talun. Sehingga Tony menilai, Ibtu Rudiana dan rekannya bisa menjadi salah satu kunci terkuaknya tragedi pembunuhan Vina dan Eki. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J membeberkan kesaksian janggal Suroto di kasus Vina Cirebon. Suroto yang awalnya mengaku sebagai orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki ternyata memberikan kesaksian bohong. Bahkan soal helm dan rok yang dipakai Vina, diduga berbeda dengan faktanya. Suroto mengatakan menemukan di sini, TKP dekat flyover, tapi Suroto kan sebagian berbohong keterangannya, kata Susno 2J. Kebohongan yang disampaikan oleh Suroto itu terkait kedatangannya ke TKP flyover Talun. Suroto mengatakan dia ke sini karena menemukan waktu patroli, nyatanya Suroto datang ke sini dari kantor polisi bersama-sama polisi, bohong dia kan, jelas Susno 2J lagi. Menurutnya, kesaksian tukang ojek yang mengaku melihat Eki dipukul 2 orang itu lebih masuk akal. Kemudian ada lagi saksi menemukan tukang ojek, itu lebih meyakinkan juga. Ada lagi yang menemukan ini langsung lapor polisi lalu polisi dan Suroto datang, itu lebih meyakinkan lagi, jelas dia. Padahal kata Susno 2J, dirinya awalnya percaya dengan kesaksian Suroto itu. Dulu saya puji-puji bagus, ternyata bohong juga Suroto. Dia bilang, sayalah yang pertama menemukan, ternyata enggak, katanya. Padahal orang yang pertama menemukan adalah orang yang melaporkan ke kantor polisi. Tak hanya itu, Suroto juga memberi kesaksian kalau dia yang membuka helm Eki. Ternyata di foto helmnya sudah terbanting dijalankan, jelasnya. Bukan itu saja, Suroto juga mengatakan jarak antara Vina dan Eki sekitar 7 meter. Padahal di foto tidak sampai 6 meter, kata Susno 2J lagi. Sementara itu, pekerja bengkel di sekitar TKP, Oki membenarkan bahwa Suroto bukan orang pertama yang ada di TKP. Diyakini Oki, Suroto tidak ada di sana dan baru datang bersama dengan polisi. Oki juga menyebutkan bahwa kondisi malam itu tidak hujan deras seperti yang diceritakan oleh Suroto. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Oto Hasibuan menyemprot penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi karena membela Polda Jabar. Menurut Oto Hasibuan, sebagai mantan anggota polisi, Arianto seharusnya aktif dengan adanya temuan alat bukti baru yang diungkap kuasa hukum terpidana kasus Vina. Bukannya membuktikan temuan itu, Arianto menurut Oto Hasibuan malah cenderung membela kepolisian. Oto Hasibuan awalnya membeberkan kejanggalan alat bukti di kasus Vina Cirebon. Kejanggalan itu diantaranya soal temuan baut yang terdapat daging, kemudian alat bukti batu dan botol air mineral yang disita dari terpidana Sudirman. Menurut Arianto Sutadi, kejanggalan itu ada karena kuasa hukum melakukan analisis berdasarkan asumsi sendiri. Padahal menurut dia, dengan temuan baut itu tidak serta-merta menyimpulkan bahwa kejadian itu merupakan kecelakaan. Kemudian soal penyitaan batu dari terpidana Sudirman, menurut dia, alat bukti itu didapatkan dari suatu tempat, bukan dari kantong Sudirman. Namun hal itu, kata dia, ditafsirkan bahwa Sudirman mengambil lagi batu yang ia pakai untuk melempar para korban. Kemudian soal luka tusuk, yang tidak meninggalkan bekas di kaos, menurut Arianto hal itu karena saat ditusuk para korban bajunya dibuka. Sehingga menurutnya wajar jika luka tusukan itu tidak ada pada baju yang dipakai korban. Bahkan ia mengatakan kalau kuasa hukum cenderung menyalahkan penyidik saat itu. Menanggapi hal itu, Oto Hasibuan membantah melakukan penafsiran sendiri. Kemudian yang jadi pertanyaan Oto Hasibuan, bagaimana caranya alat bukti itu ada di Sudirman? Sebab jika dikatakan itu disita dari Sudirman, berarti barang itu disita dari penguasaan Sudirman. Menurut Oto Hasibuan, kejanggalan ini harus dibuktikan dan polisi tidak boleh berhenti di temuan itu saja. Justru dengan pembelaan yang dilakukan oleh Arianto, kata Oto Hasibuan, maka akan membuat citra polisi semakin buruk. Pemandi jenazah Vina, Nenek Is menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Is menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi.
Kesaksian Nenek Is ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina mengalami luka akibat benda tajam. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Is. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Is bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Is. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Is, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Is lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Pemandi jenazah Vina Cirebon Nenek Uwis muncul ke hadapan publik dan memberikan pengakuan mengejutkan. Dia menyebut bahwa tidak ada luka tusuk di bagian tubuh Vina. Bahkan ia menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong terkait luka yang ada dalam tubuh korban. Demikian diungkap Nenek Uwis di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Juli 2024. Nenek Uwis membeberkan kondisi tubuh Vina saat ia mandikan pada tahun 2016 silam. Menurutnya tidak ada luka tusuk sedikit pun di tubuh Vina. Kesaksian Nenek Uwis ini sekaligus membantah pernyataan Polda Jawa Barat yang mengatakan almarhum tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Selain itu, Nenek Uwis memastikan bahwa tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina. Namun demikian ia menemukan luka di bagian kepala, hidung, dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Atas kesaksiannya itu Nenek Uwis menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong. Selain itu Nenek Uwis juga mendapati alat vital korban mengalami pendarahan. Menurutnya Vina bukan tewas karena kecelakaan melainkan korban pembunuhan. Ia pun menduga penyebab kematian korban bukan karena dihajar menggunakan senjata tajam melainkan dilindas sepeda motor atau dipukul. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, membeberkan pihaknya mendapatkan informasi saksi baru dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 silam. Menurut Tony, saksi baru ini belum pernah muncul sama sekali di hadapan publik. Saksi tersebut memberikan informasi kepada Tony terkait rekaman CCTV yang diamankan oleh ayah kandung Eki, Ibtu Rudiana, dan anggota Polres Cirebon. Pada Agustus 2016 silam, terdapat 7 kamera CCTV yang tersebar di Jalan Perjuangan hingga flyover Talun. Sementara, jenazah Vina dan Eki pertama kali ditemukan di sekitar flyover Talun. Namun, dari kesaksian 2 anggota Polres Cirebon yang tertuang di putusan pengadilan, CCTV itu tidak bisa diakses. Dari pengakuan saksi baru ini, Tony menyebut ada CCTV di flyover Talun dan jika itu dibuka maka akan terlihat siapa pelaku yang membuang jenazah Vina dan Eki. Lebih lanjut, Tony menyebut, saksi baru ini mengatakan kepadanya, Ibtu Rudiana dan rekannya lah yang mengamankan 2 CCTV di lokasi kejadian. Diketahui, 2 CCTV tersebut menghadap ke lokasi penemuan Vina dan Eki. Rekaman CCTV itu juga merekam secara jelas detik-detik sebelum jenazah Eki dan Vina ditemukan di atas flyover Talun. Sehingga Tony menilai, Ibtu Rudiana dan rekannya bisa menjadi salah satu kunci terkuaknya tragedi pembunuhan Vina dan Eki. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J membeberkan kesaksian janggal Suroto di kasus Vina Cirebon. Suroto yang awalnya mengaku sebagai orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki ternyata memberikan kesaksian bohong. Bahkan soal helm dan rok yang dipakai Vina, diduga berbeda dengan faktanya. Suroto mengatakan menemukan di sini, TKP dekat flyover, tapi Suroto kan sebagian berbohong keterangannya, kata Susno 2J. Kebohongan yang disampaikan oleh Suroto itu terkait kedatangannya ke TKP flyover Talun. Suroto mengatakan dia ke sini karena menemukan waktu patroli, nyatanya Suroto datang ke sini dari kantor polisi bersama-sama polisi, bohong dia kan, jelas Susno 2J lagi. Menurutnya, kesaksian tukang ojek yang mengaku melihat Eki dipukul 2 orang itu lebih masuk akal.
Kemudian ada lagi saksi menemukan tukang ojek, itu lebih meyakinkan juga. Ada lagi yang menemukan ini langsung lapor polisi lalu polisi dan Suroto datang, itu lebih meyakinkan lagi, jelas dia. Padahal kata Susno 2G, dirinya awalnya percaya dengan kesaksian Suroto itu. Dulu saya puji-puji bagus, ternyata bohong juga Suroto. Dia bilang, sayalah yang pertama menemukan, ternyata enggak, katanya. Padahal orang yang pertama menemukan adalah orang yang melaporkan ke kantor polisi. Tak hanya itu, Suroto juga memberi kesaksian kalau dia yang membuka helm Eki. Ternyata di foto helmnya sudah terbanting dijalankan, jelasnya. Bukan itu saja, Suroto juga mengatakan jarak antara Vina dan Eki sekitar 7 meter. Padahal di foto tidak sampai 6 meter, kata Susno 2G lagi. Sementara itu, pekerja bengkel di sekitar TKP, Oki membenarkan bahwa Suroto bukan orang pertama yang ada di TKP. Diyakini Oki, Suroto tidak ada di sana dan baru datang bersama dengan polisi. Oki juga menyebutkan bahwa kondisi malam itu tidak hujan deras seperti yang diceritakan oleh Suroto. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Oto Hasibuan menyemprot penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi karena membela Polda Jabar. Menurut Oto Hasibuan, sebagai mantan anggota polisi, Arianto seharusnya aktif dengan adanya temuan alat bukti baru yang diungkap kuasa hukum terpidana kasus Vina. Bukannya membuktikan temuan itu, Arianto menurut Oto Hasibuan malah cenderung membela kepolisian. Oto Hasibuan awalnya membeberkan kejanggalan alat bukti di kasus Vina Cirebon. Kejanggalan itu diantaranya soal temuan baut yang terdapat daging, kemudian alat bukti batu dan botol air mineral yang disita dari terpidana Sudirman. Menurut Arianto Sutadi, kejanggalan itu ada karena kuasa hukum melakukan analisis berdasarkan asumsi sendiri. Padahal menurut dia, dengan temuan baut itu tidak serta-merta menyimpulkan bahwa kejadian itu merupakan kecelakaan. Kemudian soal penyitaan batu dari terpidana Sudirman, menurut dia, alat bukti itu didapatkan dari suatu tempat, bukan dari kantong Sudirman. Namun hal itu, kata dia, ditafsirkan bahwa Sudirman mengambil lagi batu yang ia pakai untuk melempar para korban. Kemudian soal luka tusuk, yang tidak meninggalkan bekas di kaos, menurut Arianto hal itu karena saat ditusuk para korban bajunya dibuka. Sehingga menurutnya wajar jika luka tusukan itu tidak ada pada baju yang dipakai korban. Bahkan ia mengatakan kalau kuasa hukum cenderung menyalahkan penyidik saat itu. Menanggapi hal itu, Oto Hasibuan membantah melakukan penafsiran sendiri. Kemudian yang jadi pertanyaan Oto Hasibuan, bagaimana caranya alat bukti itu ada di Sudirman? Sebab jika dikatakan itu disita dari Sudirman, berarti barang itu disita dari penguasaan Sudirman. Menurut Oto Hasibuan, kejanggalan ini harus dibuktikan dan polisi tidak boleh berhenti di temuan itu saja. Justru dengan pembelaan yang dilakukan oleh Arianto, kata Oto Hasibuan, maka akan membuat citra polisi semakin buruk. Pemandi jenazah Vina, Nenek Is menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Is menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Is ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, disebutkan bahwa Vina mengalami luka akibat benda tajam. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Is. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Is bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Is. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Is, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Is lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina.
Mandi jenazah Vina Cirebon, Nenek Uwis muncul ke hadapan publik dan memberikan pengakuan mengejutkan. Dia menyebut bahwa tidak ada luka tusuk di bagian tubuh Vina. Bahkan ia menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong terkait luka yang ada dalam tubuh korban. Demikian diungkap Nenek Uwis di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Juli 2024. Nenek Uwis membeberkan kondisi tubuh Vina saat ia mandikan pada tahun 2016 silam. Menurutnya tidak ada luka tusuk sedikit pun di tubuh Vina. Kesaksian Nenek Uwis ini sekaligus membantah pernyataan Polda Jawa Barat yang mengatakan almarhum tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Selain itu, Nenek Uwis memastikan bahwa tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina. Namun demikian ia menemukan luka di bagian kepala, hidung, dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Atas kesaksiannya itu, Nenek Uwis menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong. Selain itu, Nenek Uwis juga mendapati alat vital korban mengalami pendarahan. Menurutnya, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan. Ia pun menduga penyebab kematian korban bukan karena dihajar menggunakan senjata tajam, melainkan dilindas sepeda motor atau dipukul. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, membeberkan pihaknya mendapatkan informasi saksi baru dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 silam. Menurut Tony, saksi baru ini belum pernah muncul sama sekali di hadapan publik. Saksi tersebut memberikan informasi kepada Tony terkait rekaman CCTV yang diamankan oleh ayah kandung Eki, Ibtu Rudiana, dan anggota Polres Cirebon. Pada Agustus 2016 silam, terdapat 7 kamera CCTV yang tersebar di Jalan Perjuangan hingga flyover Talun. Sementara, jenazah Vina dan Eki pertama kali ditemukan di sekitar flyover Talun. Namun, dari kesaksian 2 anggota Polres Cirebon yang tertuang di putusan pengadilan, CCTV itu tidak bisa diakses. Dari pengakuan saksi baru ini, Tony menyebut ada CCTV di flyover Talun dan jika itu dibuka maka akan terlihat siapa pelaku yang membuang jenazah Vina dan Eki. Lebih lanjut, Tony menyebut, saksi baru ini mengatakan kepadanya, Ibtu Rudiana dan rekannya lah yang mengamankan 2 CCTV di lokasi kejadian. Diketahui, 2 CCTV tersebut menghadap ke lokasi penemuan Vina dan Eki. Rekaman CCTV itu juga merekam secara jelas detik-detik sebelum jenazah Eki dan Vina ditemukan di atas flyover Talun. Sehingga Tony menilai, Ibtu Rudiana dan rekannya bisa menjadi salah satu kunci terkuaknya tragedi pembunuhan Vina dan Eki. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J membeberkan kesaksian janggal Suroto di kasus Vina Cirebon. Suroto yang awalnya mengaku sebagai orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki ternyata memberikan kesaksian bohong. Bahkan soal helm dan rok yang dipakai Vina, diduga berbeda dengan faktanya. Suroto mengatakan menemukan di sini, TKP dekat flyover, tapi Suroto kan sebagian berbohong keterangannya, kata Susno 2J. Kebohongan yang disampaikan oleh Suroto itu terkait kedatangannya ke TKP flyover Talun. Suroto mengatakan dia ke sini karena menemukan waktu patroli, nyatanya Suroto datang ke sini dari kantor polisi bersama-sama polisi, bohong dia kan, jelas Susno 2J lagi. Menurutnya, kesaksian tukang ojek yang mengaku melihat Eki dipukul 2 orang itu lebih masuk akal. Kemudian ada lagi saksi menemukan tukang ojek, itu lebih meyakinkan juga. Ada lagi yang menemukan ini langsung lapor polisi lalu polisi dan Suroto datang, itu lebih meyakinkan lagi, jelas dia. Padahal kata Susno 2J, dirinya awalnya percaya dengan kesaksian Suroto itu. Dulu saya puji-puji bagus, ternyata bohong juga Suroto. Dia bilang, sayalah yang pertama menemukan, ternyata enggak, katanya. Padahal orang yang pertama menemukan adalah orang yang melaporkan ke kantor polisi. Tak hanya itu, Suroto juga memberi kesaksian kalau dia yang membuka helm Eki. Ternyata di foto helmnya sudah terbanting dijalankan, jelasnya. Bukan itu saja, Suroto juga mengatakan jarak antara Vina dan Eki sekitar 7 meter. Padahal di foto tidak sampai 6 meter, kata Susno 2J lagi. Sementara itu, pekerja bengkel di sekitar TKP, Oki membenarkan bahwa Suroto bukan orang pertama yang ada di TKP. Diyakini Oki, Suroto tidak ada di sana dan baru datang bersama dengan polisi. Oki juga menyebutkan bahwa kondisi malam itu tidak hujan deras seperti yang diceritakan oleh Suroto.
Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Oto Hasibuan menyemprot penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi karena membela Polda Jabar. Menurut Oto Hasibuan, sebagai mantan anggota polisi, Arianto seharusnya aktif dengan adanya temuan alat bukti baru yang diungkap kuasa hukum terpidana kasus Vina. Bukannya membuktikan temuan itu, Arianto menurut Oto Hasibuan malah cenderung membela kepolisian. Oto Hasibuan awalnya membeberkan kejanggalan alat bukti di kasus Vina Cirebon. Kejanggalan itu diantaranya soal temuan baut yang terdapat daging, kemudian alat bukti batu dan botol air mineral yang disita dari terpidana Sudirman. Menurut Arianto Sutadi, kejanggalan itu ada karena kuasa hukum melakukan analisis berdasarkan asumsi sendiri. Padahal menurut dia, dengan temuan baut itu tidak serta-merta menyimpulkan bahwa kejadian itu merupakan kecelakaan. Kemudian soal penyitaan batu dari terpidana Sudirman, menurut dia, alat bukti itu didapatkan dari suatu tempat, bukan dari kantong Sudirman. Namun hal itu, kata dia, ditafsirkan bahwa Sudirman mengambil lagi batu yang ia pakai untuk melempar para korban. Kemudian soal luka tusuk, yang tidak meninggalkan bekas di kaos, menurut Arianto hal itu karena saat ditusuk para korban bajunya dibuka. Sehingga menurutnya wajar jika luka tusukan itu tidak ada pada baju yang dipakai korban. Bahkan ia mengatakan kalau kuasa hukum cenderung menyalahkan penyidik saat itu. Menanggapi hal itu, Oto Hasibuan membantah melakukan penafsiran sendiri. Kemudian yang jadi pertanyaan Oto Hasibuan, bagaimana caranya alat bukti itu ada di Sudirman? Sebab jika dikatakan itu disita dari Sudirman, berarti barang itu disita dari penguasaan Sudirman. Menurut Oto Hasibuan, kejanggalan ini harus dibuktikan dan polisi tidak boleh berhenti di temuan itu saja. Justru dengan pembelaan yang dilakukan oleh Arianto, kata Oto Hasibuan, maka akan membuat citra polisi semakin buruk. Pemandi jenazah Vina, Nenek Is menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Is menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Is ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina mengalami luka akibat benda tajam. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Is. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Is bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Is. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Is, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Is lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Pemandi jenazah Vina Cirebon Nenek Owis muncul ke hadapan publik dan memberikan pengakuan mengejutkan. Dia menyebut bahwa tidak ada luka tusuk di bagian tubuh Vina. Bahkan ia menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong terkait luka yang ada dalam tubuh korban. Demikian diungkap Nenek Owis di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Juli 2024. Nenek Owis membeberkan kondisi tubuh Vina saat ia mandikan pada tahun 2016 silam. Menurutnya tidak ada luka tusuk sedikit pun di tubuh Vina. Kesaksian Nenek Owis ini sekaligus membantah pernyataan Polda Jawa Barat yang mengatakan almarhum tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Selain itu, Nenek Owis memastikan bahwa tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina. Namun demikian ia menemukan luka di bagian kepala, hidung, dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Atas kesaksiannya itu Nenek Owis menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong. Selain itu Nenek Owis juga mendapati alat vital korban mengalami pendarahan. Menurutnya Vina bukan tewas karena kecelakaan melainkan korban pembunuhan. Ia pun menduga penyebab kematian korban bukan karena dihajar menggunakan senjata tajam melainkan dilindas sepeda motor atau dipukul. Pengacara Peggy Setiawan,
Tony RM, membeberkan pihaknya mendapatkan informasi saksi baru dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 silam. Menurut Tony, saksi baru ini belum pernah muncul sama sekali di hadapan publik. Saksi tersebut memberikan informasi kepada Tony terkait rekaman CCTV yang diamankan oleh ayah kandung Eki, Ibtu Rudiana, dan anggota Polres Cirebon. Pada Agustus 2016 silam, terdapat 7 kamera CCTV yang tersebar di Jalan Perjuangan hingga flyover Talun. Sementara, jenazah Vina dan Eki pertama kali ditemukan di sekitar flyover Talun. Namun, dari kesaksian 2 anggota Polres Cirebon yang tertuang di putusan pengadilan, CCTV itu tidak bisa diakses. Dari pengakuan saksi baru ini, Tony menyebut ada CCTV di flyover Talun dan jika itu dibuka maka akan terlihat siapa pelaku yang membuang jenazah Vina dan Eki. Lebih lanjut, Tony menyebut, saksi baru ini mengatakan kepadanya, Ibtu Rudiana dan rekannya lah yang mengamankan 2 CCTV di lokasi kejadian. Diketahui, 2 CCTV tersebut menghadap ke lokasi penemuan Vina dan Eki. Rekaman CCTV itu juga merekam secara jelas detik-detik sebelum jenazah Eki dan Vina ditemukan di atas flyover Talun. Sehingga Tony menilai, Ibtu Rudiana dan rekannya bisa menjadi salah satu kunci terkuaknya tragedi pembunuhan Vina dan Eki. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J membeberkan kesaksian janggal Suroto di kasus Vina Cirebon. Suroto yang awalnya mengaku sebagai orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki ternyata memberikan kesaksian bohong. Bahkan soal helm dan rok yang dipakai Vina, diduga berbeda dengan faktanya. Suroto mengatakan menemukan di sini, TKP dekat flyover, tapi Suroto kan sebagian berbohong keterangannya, kata Susno 2J. Kebohongan yang disampaikan oleh Suroto itu terkait kedatangannya ke TKP flyover Talun. Suroto mengatakan dia ke sini karena menemukan waktu patroli, nyatanya Suroto datang ke sini dari kantor polisi bersama-sama polisi, bohong dia kan, jelas Susno 2J lagi. Menurutnya, kesaksian tukang ojek yang mengaku melihat Eki dipukul 2 orang itu lebih masuk akal. Kemudian ada lagi saksi menemukan tukang ojek, itu lebih meyakinkan juga. Ada lagi yang menemukan ini langsung lapor polisi lalu polisi dan Suroto datang, itu lebih meyakinkan lagi.